nafirin? Hah? Iya. Kok mana dia menghujat saya pribadi loh? Masa aku dibilang gila, anjing kau, kata macam-macam itu. Kenapa sih cewek-cewek Islam ini? Enggak, mungkin ibu kasih itu dikira ibu ibu Kermi itu. Siapa Kermi? Siapa namanya itu? Ah, diamlah kau. Siapa itu? Dari Ibu tadi aku ngomong baik-baik, kok malah diteror aku pribadi. Apa sih maksudnya? enggak dikira ibu ini ibu siapa itu? Suaranya persis ibu Kermi. Siapa itu? Kayak ibu. Aku pribadi itu banyak banyak Ustaz. Buat pesan sama saya banyak itu pesan dan tak loh. Tapi kok ada nyerang saya yang nggak baik. Itu ku tunjukin semua itu pesan-pesan Ustaz. Beberapa orang Ustaz tuh. Pesan pribadi. Sinyalnya Bu, sinyalnya putus-putus, suaranya putus-putus. Itu suaranya putus-putus itu. Ya, ini pertanyaan lagi. Ini Muhammad itu mati syahid apa enggak sih? Coba Pak Ustadz, Nabi Muhammad nih mati syahid apa enggak? Enggak, itu udah mati biasa, wafat biasa Rasulullah sakit. Coba baca sejarah. Oh, kata Juma mati syahid. Ini beda lagi, mana yang betul? Nabi Muhammad itu wafatnya itu sakit. Awalnya beliau itu demam ya, panas terus demam. Makanya beliau ini ketika mau sholat di sebelah kanannya Abu Bakar ya. Udah tidak bisa ke sholat udah karena sakitnya parah gitu loh. Mulai kalau kita baca sejarah itu awalnya panas ya kayak gitu itu. Terus tambah parah, intinya wafatnya normal biasa sebagaimana orang sakit gitu. Ya mati syahid apa enggak? Ya mati syahid itu kan ada sebab-sebabnya. Intinya Rasulullah wafat biasa, sakit. Oh, kata Juma mati syahid. Ini beda lagi Ustaz sama Ustaz jawabannya. Gitu. Udah, intinya kamu udah usah lah kayak gitu. Udah dijawab. Mati syahid ya sama saja. Kan sakit juga syahid kan? Nah, ini lagi sama lagi, beda lagi dengan Orang barusan mati syahid itu semenit yang lalu. banyak. Ya, yang kamu tanyakan apakah syahid seperti medan perang? Ya enggak. Orang melahirkan yang mati syahid. Kena gempa juga syahid. Tapi kan banyak macam-macam syahid itu. Tapi kalau mati syahid perang itu syahid dunia akhirat namanya. Kalau orang seperti melahirkan syahid dunia namanya atau sakit apalah ya, itu namanya syahid dunia gitu loh. Tidak masalah dikatakan mati syahid. Enggak masalah, tadi bilang bukan, sekarang enggak masalah lagi. Sekarang iya tadi lagi. Lah iya maksudnya wafatnya Nabi itu bukan gara-gara perang, bukan mati syahid perang itu, wafat biasa sakit. Nah, kalau mau diartikan mati syahid, syahid dunia namanya. Jawabannya enggak ada yang pasti ini. Bukan gitu Lord yang nggak ngerti ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu mati syahid itu ada dua macam. Syahid dunia itu termasuk kalau mati kena gempa, mati tenggelam, mati sakit demam, atau sakit penyakit menular. Itu termasuk syahid dunia namanya. Nah, syahid yang dibilang syahid dunia dan akhirat itu syahid ketika jihad fisabilillah. Ya kan, jihad fisabilillah itu pun ada 3, bukan seluruhnya itu jihad dalam peperangan. Ada jihad bil qital, ada jihad bil dakwah juga termasuk dalam syahid juga. Tapi yang dimaksud syahid yang sebenarnya itu adalah syahid ketika peperangan. Nah itu dia, atau ketika perjalanan menuju peperangan tapi belum sampai peperangannya. Misalnya di perjalanan saya ini berjalan tapi belum sampai ke arena peperangan, tahu-tahu saya mati, itu udah dihitung mati syahid. Karena niatnya mau berperang. Jadi susah Ustadz Tahta mau jelaskan ke Lord yang nggak paham tentang ajaran Islam itu mesti buka kitab, mesti pelajari berapa jenis mati syahid. Jadi menjelaskannya susah. Ketika Bang Zuma jelaskan ke Lord itu, dia pakai dasar penjelasan, bukan tanpa dasar penjelasan, maka penjelasan dia itu tidak salah.
Jadi ada sahid palsu, ada sahid asli. Udah gitu. Apa lo? Oh, Nafiri ini kalau bertanya sudah dijawab, dikejar terus yang aneh-aneh gitu loh. Nanti ngomong ujung-ujungnya, nggak bisa jawab. Yesus bukanlah Allah. Oke, Allah itu adalah Yesus. ya Ya. di mana datanya silakan. Saya dulu ya. Jadi Yesus itu bukan Allah, Yohanes 13:16 yang mengutus lebih besar daripada utusan. Terus Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Lalu Yohanes 5:26, sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Makanya dalam Yohanes 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Yesus bukan Allah. Ya benar itu Ya, sudah. teruslah kau melontarkan dongeng-dongengmu itu. Nah, iya, berarti dongeng kitabmu kan barusan saya pakai data dalam Bibelmu. Ya, dongengmu loh. Kenapa? Setiap Gimana saya ini? itu menjawab pakai Bibel, karena kalau saya pakai Al-Quran nanti ya itu dongeng gitu. Kalau saya pakai Bibel, nah udah kalau dikatakan dongeng ya Bibelnya sendiri yang dongeng. Yuk, apa Ya lagi? sudahlah Olan sahadat aja Olan. Waduh, adikmu kan sudah sahadat. Ya. Gimana ya? Kayaknya banyak sih pertimbangannya. Karena ya puji Tuhan saya masih dilindungi oleh Yesus sampai saat ini. Ya Masih intinya gini bersama loh ya. Pokoknya kalau Kristen ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai data Bibel. Karena kami umat Islam lebih menguasai Bibel. Lalu bagaimana tata caranya saya mentuhankan Yesus? Ya imani saja. Enggak tata saya mau pakai Bibel. Loh ya udah berhadapan dengan saya, kamu gimana? Ampun tahta gitu. Kasihan. Masa tidak boleh pakai kitabnya sendiri? Kalau memaksa dialog. Ya. Oke, kalau gitu apa maksudnya ayat pikul salib Pak Tahta? Iya, Nafiri, ya hati-hati aja kamu tersesat nanti di jalan yang salah. Berpikir dulu ya. Nah gitu, berpikir ya Firi, nanti kamu nanya apapun ketampol pakai Bibel gimana? Bener itu, Iya. harus mikir dulu. Iya, apa arti pikul salib Pak Ustadz? Katanya jago Bibel. Apa arti Oke, pikul mikul salib? salib itu untuk mempagankan Yesus. Gara-gara salib itu, makanya nanti Nabi Isa turun mematahkan salib. Karena gara-gara salib itulah munculnya Trinitas, mentuhankan manusia, Tuhan itu lebih dari satu. Jadi mikul salib itu lambang dari pagan. Nah, salib kan ujungnya 3. 4 di Ya, kalau atasnya. kamu tidak bisa berbicara, kamu harus sesuai data. Dari mana kami menuhankan 3 Tuhan? Saya Oke, tanya kamu sekarang dulu. saya nanya, Bapak itu Tuhan apa bukan? Bapa adalah Tuhan, Oke, Yesus. Yesus adalah anak Bapa itu sendiri. Oh, bukan Tuhan berarti. Ya terus, Ya enggak, Tuhan apa bukan Yesus itu? ya dengar ya. Roh Allah tadi, Roh Allah Bapa tadi. Gimana roh Bapak? Kenapa roh Bapak? Hah? Ayo Kalau nanti bicara saya Tuhan kasih jangan dalil dipotong gitu. dulu ya, jangan dipotong Iya, dulu. silakan. Ya, Ya. Roh Bapa tadi, Kenapa? ya ada pada Yesus itu sendiri. Macan. Roh Bapa itu ada semua manusia. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi manusia hidup ini ada roh Allah di dalam Bibel ini. Kejadian 6 ayat 3. Dan roh ini adalah ciptaan. Mana datanya? Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya rohku ada pada semua manusia. Kejadian 6 ayat 3. Ketampol lagi. Silakan. Apa lagi? Ya, tapi kalau kamu bilang kami menuhankan 3 Tuhan, itu kamu salah besar ya. Ya salahnya Itu sangat nanya dulu. Coba Yesus Tuhan apa bukan? Yesus adalah anak Tuhan itu sendiri, anak Bapa itu sendiri. Berarti bukan Tuhan ya? Ya gini ya. Yesus, ya tolong saya
Iya, agamanya yoga yang benar sekarang. Waduh. Ya, nggak, tunggu. Tolong kalau saya bicara itu jangan dinyut-nyut dulu ya. Iya, 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 silakan, silakan. Jadi, Nah, ya, Yesus itu lahir ke dunia nah, berwujud material karena gini ya, Tuhan itu tidak berwujud material. Entah Nah. kemana-mana. Nah, jadi masuklah roh Allah itu ke dalam dirinya Yesus. Itulah perwujudan Allah itu sendiri dalam dirinya Yesus. kan semua manusia rohnya Allah. Ya, dengar dulu ya. Gimana Itu Roh gitu? Kudus. Dia beda ya, roh manusia sama Roh Kudus itu berbeda. Di mana Kalau Roh datanya? Kudus, kalau Roh Kudus itu roh suci. Datang dari Allah itu sendiri. Ya di mana datanya itu? Ya makanya dicerna dong pakai otak. Gimana sih? Datanya nggak ada, disuruh cerna pakai Ini otak. sakit hati, Ustaz. Karena Kalau adiknya Yesus itu bukan cuma anak Allah, tidak masalah. Nabi ini disebut anak Allah. Salomo disebut anakku, kata Allah. 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, ya berarti bukan Tuhan. Gimana? Ya, makanya Mas, ya Bapak Mungkin, saya ngomong Mas, kan? Bapak aja ya. Mungkin Iya. Dok. Ya, Ya makanya udahlah, itu. ikut jejaknya si yoga aja kau. Ya, Walah. udah dengarkan dulu saya Biar bicara. dia. Ya, berikan dulu saya kesempatan untuk berbicara. Berikan kesempatan dulu, ya. Ya, ya, ya. Makanya itu, Pak, jangan hanya Bapak itu menggunakan asumsi. Pakai data kok asumsi sih? Mau pakai data? Yang asumsi itu Amoy. Ya Allah, macam mana kalian ini? Yang Ustadz Tahta tadi itu yang pakai data, kamu yang pakai asumsi. Kalau kamu mau bicara nggak Iya, pakai asumsi, gini. Ya, tampilkan itulah dulu orang-orang datanya yang baru tersesat. bicara. Ya, kayak Ustadz gini lah Tahta kalau tadi orang-orang pakai yang tersesat tadi gitu loh. Dia tidak mengakui bahwa Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Inilah contohnya. Iya deh. Inilah contohnya. Ya, coba pakai data, nanti saya bantah pakai data, coba. Agi, Peran ini Ustaz, si Ama ini Ustaz semalam sudah mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Kristen salah gitu kan. Waduh, amoy. Jadi, Makanya adikmu itu kan mualaf sekarang. udah Jadi Pak, jangan partisinya bawa juga keluarga kan. dulu Pak. Ya bukan Udah, seperti iya, itu biarin Mak. aja lah, Ya nggak usah karena apa kemana-mana. dia seperti itu ya? Karena penyesat dari kalian, doktrin dari kalian gitu loh. Wong kita pakai data kok menyesat gimana sih? kalau Maka satu seperti bisa itu. terima, kalau satu bisa terima, satu nggak bisa terima, maka yang satu mesti coba cek di mana salahnya. Jadi diskusikan dulu, Moy. Kalau misalnya kurang yakin, diskusikan dulu. Jangan buru-buru bilang doktrinnya yang dimasukkan Ya. salah. Coba Ya, diskusi kayak sama Ustaz ya. Tahta coba. Iya, coba Tapi pakai diskusinya data. pakai Anu, data, pakai data. Mbak Gemoy ini pakai data dulu, nanti saya bantah pakai data, ayo. Iya, tidak usah kita menggunakan data dulu. Kita menggunakan akal sehat dulu Pak ya. Yang menggunakan data dulu, akal sehat yang kita gunakan. Akal sehat Jadi kok. kalau iya, jadi kalau orang udah tertutup pintu hatinya kepada Tuhan Yesus, ya seperti inilah, seperti kalian gitu loh. Nah, Gimana akal sehatnya itu? ya, Manusia dituhankan. ya makanya Coba itu di mana akal Pak, sehatnya? ya. Di mana akal sehatnya? Ya Coba. oke, makanya itu Pak, dicerna dulu Pak. Kita punya otak untuk berpikir. Iya makanya coba di mana akal sehatnya? Saya tengok nggak sehat itu. Ya. Lah, dari Kalau mana yang nggak sehatnya tertutup- Pak? Ya, Kan saya yang bilang, tertutup hati, tapi yang tidak sehat akal, gimana itu? ya kan saya bilang kan Pak ya, Roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Ah. Ada semua Allah itu manusia kok. Ya, beda Pak ya. Itu Roh Kudus yang ada pada dalam Jadi di mana diri datanya? Yesus. Datanya di mana Roh Kudus itu? Ya, kita kan punya akal Pak. Ya kita pikir dulu Pak pakai akal kita. Ada orang mentuhankan pohon beringin. Mana datanya? Pakai akal Pak gitu. Udah ada data. Ya sama aja dengan itu nantinya. Sama. Iya, pakai akal waras saya. Jadi saya menyembah pohon beringin. Ditanya datanya, ya tidak mau pakai akal waras katanya. Akal sehat. Sama. Padahal sakit kalau gitu.
Gini cara diskusi sama muslim tuh gini, ndak usah lempar mutiara ke babi, nggak paham mereka. Caranya gini, Pak Ustadz Tahta, ayah orang tua Muhammad masuk surga apa neraka? Coba jawab. Ke surga. Tanya masuk neraka apa alasannya? Loh, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Basa malah mana ada orang namanya basa Gini malah. loh ya. Waduh. Dan kan saya mau nanya, misalnya beliau masuk neraka, apa alasannya masuk neraka? Iya, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Gak ada nama orang basa malah loh. Kenapa kamu gak nanya apa alasannya? Ya, kata Muhammad sendiri, kata Ustadz Nah, Basamalah. kadang-kadang orang Kristen ngomong gini, ya karena dia kafir, Tahta. Kafir ke siapa? Kafir itu ada ketika Nabi Muhammad diutus, mereka yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut kafir. Loh, Nabi Muhammad belum lahir kok. Sehingga dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan mengazab satu kaum sebelum Allah mengutus utusan dulu. Gitu. Ya, tapi kata Ustadz Basmalah masuk neraka. Ya, saya nggak peduli. Kita kan adu data. Malah mana? Kok nggak peduli? Kan berarti ada perbedaan pendapat. Yuk, makanya coba sekarang kamu pendapatnya Ustadz Somad gimana? Ustadz di Hidayat gimana? Ya Ayo. masuk surga. Tapi kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Ustadz Basamalah. Ya Basa makanya malah orang siapa, itu- woi? Mana ada orang nama basa malah? Basmalah. Ustadz Basmalah Basmalah katanya nggak masuk ada juga neraka. basmalah. Begini loh ya, orang mau ngeklaim apapun asalkan punya data alasan. Kalau cuma orang tuanya Nabi di neraka, ini hadisnya. Nah, tapi tidak baca syarahnya. Syarahnya itu apa? Penjelasannya gitu loh. Itu apa? Iya, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Ada Ustadz Basamalah. Nggak ada Ustadz basa malah ah. Kosong ngomong kok. Kata Ustadz Basmalah ada suatu. Basmalah pun nggak ada. Diam kamu, diam sudah. Diam. Udah salah melulu lagi. Ah, udah Kok salah jawabannya melulu, beda? ngomong lagi. Kok jawabannya beda? Nggak, macam mana mau sama orangnya aja nggak ada. Coba, orangnya fiktif. Tak tahu Ustadz Basamalah. Basa malah nggak ada, sumpah nggak ada. Disuruh diem, malah salah terus nanti kamu. Ustaz apa? Itu Basmalah. Nggak ada, Ya Ustaz apa? Ustaz apa dulu? Basamalah. nggak Ya ada, nggak pernah mengatakan kayak gitu. Udah ada Ustaz itu. nggak ada, Basmalah. nggak ada. Bahasa lama. Ah, baru ada. Nah, ya kata Ustadz Basamalah. Ah. Basmalah masuk neraka. Nah, ya sekarang gini, ya kan? Yang dibaca ke Ustadz Basalamah itu adalah teksnya, tekstual. Sedangkan yang dijelaskan Ustadz Tahta itu adalah syara dari ulama. Syara itu artinya penjelasan tentang hadis itu. Bahwa ada masa fatra itu masa kekosongan wahyu antara Nabi Isa ke Rasulullah. Orang-orang yang ada di antara itu tidak terkategorikan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi siapa yang disebut kafir persis seperti kata Ustaz Tahta itu. Setelah ajaran Rasulullah itulah disebut kafir. Pada awalnya orang Mekah itu pun masih disebut musyrikin Mekah, belum disebut kafir Mekah. Ya kan? Sampailah mereka menentang Rasulullah, barulah turun ayyuhal kafirun itu, surat kafirun, baru dinyatakan mereka itu kafir. Tadinya masih disebut musyrik. Nah, sekarang persoalannya setelah kata kafir itu muncul, barulah jatuh hukumnya orang-orang setelah itu yang masuk surga dan neraka, yang kafir masuk neraka. Misalnya sekarang Lot masuk neraka kalau nggak segera syahadat. Ya Orang kan? tua Karena udah jelas Muhammad kafir. tuh loh. Ya. Apa Lot? Orang tua Muhammad, ayahnya katanya ayahku dan ayahmu ada Udah di dijawab sama Ustaz Tahta, neraka. apa lagi? Masuk surga. Loh, kata Ustadz Basalamah masuk neraka. Iya, yang dia baca teks yang Ustaz Tahta baca tuh saranya penjelasan hadisnya. Macam mana mau dijelaskan? Jadi mana yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Mana ayatnya orang tua Muhammad masuk surga, ayatnya mana? Ayo. Nah,
Mana ayatnya orang tua Rasulullah nggak masuk surga? Coba tampilkan. Loh, kata Ini Ustaz yang bahasa mau lama. naik, turun naik. Itulah mau. Oke, ya maaf ya, tadi jaringan saya tuh agak terputus. Iya, ntar lagi turun, lagi naik, lagi ya gitulah mau. Banyak baca, bukan. dia lagi baca, Bukan, ya. dia googling Tadi dia. iya, bukan. Tadi jaringan saya agak terputus ya. Ini saya menjelaskan ya, biar kalian paham dulu. Ada yang mau dijelaskan? Iya, iya gini loh. Tadi kita berbicara tentang Yesus bukanlah Allah. Kalian bilang seperti itu kepada kami kan? Iya. Coba kalian berikan dulu satu data di agama di Alkitab kalian bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Dari mana itu datanya? Datanya Yesus bukan Allah, berarti Nabi Isa. Yesus itu kan nama Yesus Isa. Dia bukan Allah karena Ali Imran 4:9. Wa rasulan ila bani Israel. Dia utusannya Allah untuk Israel. Seorang nabi ini Abdullah atanya Alkitab wa ja'alani nabiyya. Mentuhankan Allah ajuhruf innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Penyampai firman menerima wahyu. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Ya, Al-Maidah 46, 47. Itu sudah bukan Allah dia, utusannya Allah. Dalam Bible juga sama, utusannya Allah. Matius 9:15-24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Menerima firman, Yohanes 12:50. Menyampaikan firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu sama Al-Quran dengan Bible. Dia bukan Allah. Oke, lanjut. Iya, oke. Gini ya, kalau itu kan kalian bilang Isa Al-Masih yang kalian bilang itu tertulis loh di Alkitab manapun. Tetapi yang Muhammad itu tidak tertulis gitu. Bagaimana kita mempercayainya? Yesus tertulis nggak di Perjanjian Lama? Mana? Ya tertulis. Hah? Di mana? Di ayat mana? Mana? Mesias itu. Kalau kamu Ya, dialah yang mengatakan Nabi Mesias Muhammad itu. tidak tertulis di dalam Bible, Yesus sendiri dalam Perjanjian Lama nggak ada juga. Gimana? Itulah Mesias itu loh bang. Itu Mesiasnya. Mesias itu Mesias bukan itu bukan Tuhan. Tuhan. Mesias itu utusan Tuhan, juru selamat, sebagaimana Musa. Kenapa kamu Tuhan kan juru Mesias itu? Saya bilang roh Allah tadi itu ada pada diri dia. Ada pada semua Bagaimana manusia. Bang ini? Tadi saya pakai ayat. Gak jelas abang ini. Gak jelas. Serius. Amo yang nggak Saya pakai jelas data, di. kok nggak jelas sih? Amo yang nggak jelas. Ustaz Tata udah jelas jelaskannya. Ada ayat Quran, ada linear dengan Bible. Apanya lagi yang dibutuhkan coba? Nah, yang dibutuhkan kan cuma satu, ya, kelembutan hati, kecerahan pikiran, ya kan? Menerima kebenaran itu justru memang sulit. Kenapa sulit? Karena kita itu lahir dengan hal-hal primordial. Ya, Apa kebenaran primordial? itu ada pada diri Hal-hal yang sendiri. dibawa Itulah dari kebenaran. lahir. Hal-hal yang dibawa dari lahir itu sulit dihilangkan. Terutama doktrin yang ditanamkan orang tua kita. Ya. Bahkan rasa makanan aja yang paling kita rasa paling enak adalah yang dimasak orang tua kita. Kenapa? Karena itu rasa makanan pertama yang kita makan. Nah, apa yang kita terima pertama dari orang tua kita, itulah yang menjadi doktrin yang menghantui pikiran kita. Nih, bantah dulu. Olah, Yang Muhammad sebentar masuk dulu surga lah neraka Nafiri. tuh mana ayatnya Mas? Aduh. Ini si Olan, ayo lanjut Olan. Selamat malam. Ya, Daniel Kristen apa Muslim? Kristen. Hah? Kristen. Oh Kristen, iya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada sih sebenarnya, cuman ini yang lain udah ini dulu. Maksudnya nanti saya ini sih mau ada